Shalom umat Tuhan. Puji syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwamu, baik-baik juga saudaraku. Dan berjumpa lagi dalam acara Pray and Worship Together with Bethesda Church. Dan malam hari ini ditemani oleh saya, Ronald Misael, yang akan memimpin pujian pada hari ini saudaraku. Saya tidak sendiri saudara, karena saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Adrian dan juga ada Arki. Haleluya saudaraku. Dan pada program kali ini sama seperti biasanya, kita akan menyembah Tuhan bersama, kita akan berdoa bersama saudaraku, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jimmy nanti. Amin. Dan saudaraku, saat ini di tangan saya sudah ada kesaksian yang masuk, dan saya akan membacakan bagi saudara. Dan saya sungguh percaya bahwa kesaksian ini akan menguatkan kita semua. Amin. Dan kesaksian ini datangnya dari Ibu Esther Kutin. Ibu Esther Kutin menulis seperti ini saudaraku. Shalom, saya mau membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan bagi saya, suami dan anak-anak saya. Setiap minggu, saya selalu mengikuti khotbah tentang kebaikan Tuhan dan Injil kasih karunia Tuhan melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Saya selalu mengimani setiap janji Tuhan yang terus dinyatakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan melalui Pastor Ivan Tanujaya. Ada masa-masa di mana saya khawatir akan banyak hal, tetapi saya kembali diteguhkan oleh firman Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya kembali diingatkan untuk selalu mengandalkan Dia dalam segala hal. Tahun 2020 ini, Tuhan memperlihatkan betapa kemurahannya berlimpah bagi anak-anak kami dan kami sekeluarga. Sandy Putra, anak pertama kami yang pernah terpuruk dalam bisnis konveksi di Bandung, saudaraku. Pada pertengahan 2019, pindah ke Jakarta. Dalam pergumulan mencari pekerjaan, kami hanya mengharapkan kebaikan Tuhan atas anak-anak kami. Dan puji Tuhan, Tuhan menempatkan dia di perusahaan sesuai dengan harapannya. Dan tidak hanya itu, walaupun ini bidang yang baru baginya, tetapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia mendapat pencapaian ketiga tertinggi secara nasional di perusahaan tempat dia bekerja. Wow. Putri kami, pada tahun ini, walaupun kondisi sedang tidak menentu dan begitu sulitnya keadaan ekonomi, namun oleh kasih karunia Tuhan, dia dapat mempertahankan kembali pencapaiannya tahun lalu sebagai nomor 1 nasional di bank tempat dia bekerja. Haleluya. Sungguh bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi anak-anak kami dan bagi kami sekeluarga. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Dan kami percaya masih banyak pintu-pintu yang baik yang dibukakan Tuhan bagi kami dan bagi kita semua. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Esther Kutin yang sudah membagikan kesaksiannya. Saya percaya saudaraku, kesaksian ini dapat menguatkan saya dan juga saudara yang mendengarkan, amin. Dan bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, saudaraku, saya minta saudara untuk mengirimkan kesaksian saudara kepada gereja kami, dan pasti kami akan bacakan dalam program ini, dan saya sungguh percaya akan memberkati banyak orang yang mendengarkan program ini. Amin saudaraku. Dan itu tadi kesaksian saudaraku yang sudah saya bacakan, dan kita akan mulai masuk di dalam Pray and Worship bersama. Mari kita siapkan hati kita saudaraku, dimanapun saudara berada, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan apa adanya dirimu, karena Yesus yang ada dalammu sudah membenarkan engkau sekali untuk selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, siapkan hatimu, kita sembah Dia. Malam hari ini Bapa, kami rindu membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Engkau tolong bangsa kami ya Tuhan. Engkau lindungi bangsa kami ya Tuhan. Bawa bangsa kami mendekat kepadamu. Thank you Jesus. Syukur untuk setiap rencanamu
dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan umat Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berdoa bagi bangsa umat Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama Yesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas Indonesiaku, oh atas negeri kami Tuhan, atas kota kami Yesus, oh kemuliaan, kemuliaan dinyatakan bagi Indonesia. Kami doakan negeri kami Tuhan, damai sejahtera meliputi negeri kami. Oh Jesus, kami bawa negeri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa kota kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami bawa, oh keluarga kami Yesus. Oh, pemulihan-Mu terjadi. Oh Jesus, haleluya Tuhan, Kau pulihkan negeri kami, Kau utuhkan negeri kami, Kau sembuhkan negeri kami, Kau pulihkan negeri kami, Kau damaikan negeri kami, Kau lingkupi negeri kami, Kau sadarkan negeri kami, Kau pulihkan Tuhan Indonesia. Oh, pemulihan-Mu Tuhan Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Kami bawa kota kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa negeri kami tercinta Tuhan. Kami bawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan negeri kami Yesus. Engkau pulihkan tempat kami tinggal ya Bapa. Engkau pulihkan setiap kota kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Yesus. Kami bawa negeri kami ya Tuhan. Kami bawa negeri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang lindungi Tuhan. Engkau yang sejahterakan ya Bapa. Saat ini kami Tuhan bawa negeri kami dari Sabang sampai Merauke, setiap kota, setiap pulau, setiap provinsi, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Pemulihan-Mu Tuhan dari ujung timur sampai ujung barat terjadi di negeri kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pemulihan-Mu Tuhan Yesus. Saat kami melihat bangsa kami Tuhan yang ekonominya mulai terpuruk Tuhan, saat kami melihat korban virus corona Tuhan semakin banyak di negeri kami, saat kami melihat provokator yang memecah belah bangsa kami, saat kami melihat pengerusakan di mana-mana, kami tahu ini bukan dari Tuhan. Kami tahu ini bukan pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan tidak sedang menghukum Indonesia. Sebaliknya, kami tahu ini pekerjaan iblis. Dan Bapa, Engkau tidak tinggal diam.
justru saat ini sungguh-sungguh pemulihan-Mu terjadi bagi negeri kami. Dengan iman kami nyatakan, virus corona harus meninggalkan negeri kami di dalam nama Yesus. Negeri kami menjadi negeri yang sejahtera secara ekonomi di dalam nama Yesus. Kedamaian meliputi negeri kami di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, engkau yang rindu mendoakan negerimu tercinta Indonesia. Karena saudaraku, saya percaya kesejahteraan bangsa adalah juga kesejahteraan kita semua. Amin. Jadi saudaraku, engkau yang rindu saudaraku, mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Mari naikkan ucapan syukurmu, berdoa bagi bangsa. Come on church, sembah Dia. Ingat bangsamu, ingat kotamu, ingat pemimpin-pemimpinmu. Biar Tuhan yang memberikan mereka hikmat memimpin negeri ini, sehingga negeri ini sejahtera. Dan saudara, dan saya juga saudara, hidup sejahtera di negeri tercinta kita Indonesia. Amin. Naikkan ucapan syukurmu saudara. We worship you Lord. We worship you Jesus. Oh, we worship Kau jamah Tuhan. Oh, we worship Kau jamah Tuhan. We worship Kau jamah Tuhan. Pulih negeri kami, pulih negeri kami. Indonesia bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami
saudaraku kau rindu negaramu dipulihkan, mari angkat tanganmu katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari berdoa bagi bangsa melalui pujian ini. Umat Tuhan katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah Indonesia, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Aku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, oh ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Dan ku berdoa Indonesia penuh
Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, oh, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan iman kami melihat negeri kami dipulihkan Yesus. Kami melihat kesejahteraan bagi negeri kami. Kesehatan, ekonomi, kedamaian, bahkan pemerintahan Tuhan. Engkau yang bekerja bagi negeri kami. Dan ketika Engkau yang turun tangan ya Bapak, iblis harus tunduk. Segala yang baik terjadi bagi negeri kami. Ini doa kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami bawa negeri kami. Thank you Jesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan ajaib. Dan di segala situasi apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun undur atau membiarkan kita sendiri. Tapi dengan tangan yang kuat, Dia tetap menuntun, membimbing. Walaupun kadang kita berasa seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Walaupun terkadang kita ngerasa sendiri, tapi Tuhan selalu menuntun kita lewat tangan dan kasih-Nya yang ajaib. Dan kadang-kadang pekerjaan Tuhan tidak sanggup kita selami mengerti. Walaupun kita tidak bisa lihat dengan mata hari ini, tapi kita harus tetap percaya dan bergantung penuh pada anugerah-Nya, karena Dia yang memberkati kita. Nah, hari-hari ini saudara, mungkin Anda dalam keadaan terpuruk. Anda merasa bahwa Anda bekerja dalam lingkungan pekerjaan yang kurang baik, sehingga Anda merasa bahwa Anda tidak diberkati. Dan mungkin Anda ngerasa bahwa Anda sekarang lagi diutus atau bekerja di satu pelosok tempat yang membuat saudara tidak bisa berkembang. Ataupun di antara Anda ada yang merasa bahwa kalau misalnya saya sekolah di luar negeri dengan lulusan terbaik dari luar negeri, dengan membawa nama luar negeri ketika melamar pekerjaan di negara ini, mungkin akan mendapatkan hasil dan gaji yang baik. Tetapi tidak demikianlah dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 3, di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Cukup singkat dan simple. Di sini tidak disebutkan bahwa karena ladang ini maka kita diberkati, atau karena di kota ataupun dimanapun kita diberkati, tapi berkat Tuhan itu sendiri sudah ada dalam kita. Jadi saya ulangi lagi, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Mungkin orang akan melihat bahwa nasib dia tidak sama seperti orang lain. Seperti yang saya udah katakan tadi, bahwa apakah mereka nanti akan pindah ke tempat baru, rumah baru, di kota yang baru, ataupun sekolah ke luar negeri misalnya, ataupun bekerja di luar negeri. Mungkin itu akan membuat saudara diberkati. Tetapi tentu tidak demikian. Itu adalah pikiran kebanyakan orang. Tapi tidak semua orang bekerja di tempat, di kota, ataupun di ladang, terus kemudian mereka jadi lebih baik atau lebih susah. Tidak demikian. Karena kalau kita membaca ayat tadi, maka kita harus yakin bahwa bukan karena kota atau ladangnya, tetapi karena kita, maka segala sesuatu diberkati karena kita. Untuk kita harus percaya bahwa tempat bukan yang menyebabkan kita memperoleh berkat. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 3 disebutkan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam apa? Sorga. Artinya kalau kita lihat ayat ini, kita harus mengimani bahwa yang menjadikan kita berhasil adalah Kristus. Dan yang dibuatnya berhasil adalah kita, bukan ladangnya, bukan kotanya. Kota hanya merupakan sebagian dari sumber daya manusia, atau sumber daya alam, atau apa yang ada di lingkungan kita. Tetapi sesungguhnya berkat yang bagi orang percaya itu disuplai oleh Allah bagi kita yang ada di dalam kasih-Nya. Dan tentunya dengan mengerti ini, maka kita harus paham bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita
dan membuat kita diberkati. Kalau kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, dia mulai disiksa di Yerusalem dan bahkan diarak keluar kota dan disalib di luar kota. Supaya apa? Hari ini, walaupun di kota ataupun di luar kota, dimanapun saudara ditempatkan bekerja, ingat bahwa Tuhan Yesus saja sudah dicambuk, diludahi, dimaki, diolok, dihina, supaya baik di kota ataupun di daerah sekalipun di luar kota, saudara tidak lagi menerima penghinaan, tetapi memperoleh kemuliaan karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara. Jadi setiap saat ketika saudara bekerja, saudara perkatakan iman bahwa di kota Yerusalem ketika Yesus diolok-olok, dihadapkan di banyak orang, ya dimaki, dihina, difitnah dan sebagainya. Hari ini saudara ketika mengalami posisi yang sama, saudara berdoa bahwa ketika Yesus sudah menggantikan posisi saudara, dihina, difitnah, diludahi, dimaki dan sebagainya, maka hari ini saudara memiliki kebalikannya. Dan mungkin saudara bekerja dalam tekanan bos yang begitu keras karena saudara bekerja di perusahaan yang bukan dipimpin oleh orang percaya. Tetapi saudara tetap percaya dalam iman bahwa bukan mereka lah yang menentukan keberhasilan saudara, tapi Kristus yang menentukan keberhasilan saudara. Atau mungkin saudara sebagian ada di dalam perusahaan-perusahaan yang dipimpin orang Kristen, tapi mereka bukan orang yang percaya, sehingga mereka juga memperlakukan karyawan seenaknya. Tapi saudara jangan khawatir, hidup saudara, berkat saudara tidak tergantung kepada keadaan bawah saudara, tetapi tergantung kepada karunia Allah yang diberikan kepada saudara. Supaya hari ini kita nggak usah takut, tidak usah galau. Kita perhatikan bahwa apa yang kita percayai itu kita akan memperolehnya. Karena Tuhan senang bahwa ketika kita beriman kepadanya, bergantung penuh kepadanya, artinya kita mau menaruh harap dan percaya pada Tuhan untuk segala pemeliharaannya. Karena disebutkan tadi, di firman Tuhan tadi disebutkan dengan sangat jelas bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di sini digambarkan segala, bukan satu, bukan dua, tapi segala. Nah, artinya bahwa segala, maka tidak kita diberkati A dan kemudian kita kekurangan di B, kemudian kita setengah diberkati di C. Tapi segala artinya segala apapun yang kita inginkan dan rindukan, Tuhan akan supply bagi kita yang dikasihinya. Supaya kita tetap terus beriman apapun kondisi hidup kita nggak galau, nggak merasa cemas, takut, dan khawatir. Karena Tuhan Allah yang memelihara kita. Karena kita percaya bahwa kita diberkati di kota ataupun di ladang. Bukan ladangnya, bukan kotanya, tetapi kita, kemanapun kita pergi, kita membawa berkat yang dicurahkan Allah kepada kita yang dikasihinya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, kita percaya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika Tuhan mati digantung di atas kayu salib di luar kota, tetapi sebelumnya dia juga disiksa, dihina, dimaki, diludahi, dicemooh di antara ribuan orang yang berkumpul di lapangan di depan Pilatus ataupun di depan Herodes. Mereka berkumpul dan menghina. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah menanggung semua kehinaan kita, ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, dimanapun kita bekerja, kita melangsungkan usaha kita, ataupun melakukan apapun kegiatan untuk memperbaiki ekonomi kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah mengambil bagian kesusahan kita, supaya hari ini hanya berkat, sekali lagi, hanya berkat yang menjadi bagian kita orang percaya. Kita tidak akan pernah dihakimi, kita juga tidak akan pernah difitnah, kita juga tidak akan dipermalukan. Tuhan sudah menanggung itu semua di atas kayu salib, supaya hari ini kita hanya menerima yang baik yang dari Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, bukan tentang hal duniawi yang merupakan berkat yang menjadi sumber bagi kita orang yang percaya, tapi sumbernya adalah Yesus, dan objek yang menjadi berkat adalah kita yang dikasihinya. Sebabnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung semua kutuk penyakit, penderitaan, dan rasa malu, kemiskinan yang harusnya kami tanggung, supaya hari ini hanya kemuliaan, kekayaan, hikmat, dan marifat dari sorga yang kami miliki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertingkam, tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerjaan sorga, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman.
2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mati, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada lagi satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang kekal, yang tercurah di atas kayu salib bagi penebusan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami, dan yang mengkuduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, artinya hari ini kami berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar, haknya orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Artinya segala benefit yang oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib kita terima hari ini, saudaraku. Saudara kuat, sehat, terproteksi sempurna, dan saudara sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Oh, thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita menerima bagian yang sempurna milik Allah. Tuhan Yesus sudah menanggung kemiskinan kita. Tuhan Yesus sudah menanggung segala rasa malu kita. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung semua yang buruk yang harusnya kita alami. Supaya hari ini hanya kebaikan, kemurahan, kasih anugerah yang dimiliki Tuhan Yesus yang dianugerahkan kepada kita dari sorga. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu memiliki rancangan yang baik. Hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang benar, kita berhak menerima semua berkat yang menjadi haknya atau warisannya orang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minyak ini adalah minyak urapan yang sesuai firman-Mu dalam Markus 6:12-13. Minyak ini memiliki kuasa untuk mengusir setan dan kesempurnaan ilahi, dan minyak ini untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Kami bawa anak-anak-Mu Tuhan dalam tangan kasih-Mu yang besar. Kami percayakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang khawatir, mereka yang ragu tentang hasil yang mereka akan usahakan. Kami percaya bahwa Tuhan yang membuat mereka diberkati, bukan tempat di mana mereka diberkati. Oke, secara kelihatan manusia bahwa tentu di kota banyak peluang dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau di luar negeri banyak peluang. Tapi sesungguhnya yang menjadikan seseorang kaya atau diberkati hanyalah Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahinya. Dan kita percaya bahwa semua berkat yang diberikan Tuhan itu kekal adanya, yang tidak menyebabkan kerusakan. Tetapi berkat Tuhan yang datang murni dari Tuhan akan menyebabkan seseorang makin diberkati, dan mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka juga bisa jadi uluran berkat bagi orang lain tanpa menghabiskan harta kekayaan yang diupayakannya dengan sia-sia kepada kesia-siaan. Dan untuk itulah kita percaya bahwa anugerah-Mu Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin hari ini gelisah, cemas, khawatir karena selama pandemi mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun keadaan mereka, Engkau yang memelihara mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sama seperti bagaimana burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, menabur, tapi mereka menuai yang dari Allah. Mereka memakan hasil yang disediakan Tuhan.
lebih lagi kita yang percaya, yang dikasihinya, tentu akan mendapatkan bagian yang lebih baik daripada burung-burung di udara. Tapi kami percaya Tuhan bahwa mereka tentu gelisah karena mereka juga memiliki pikiran manusia terbatas. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami menawan semua pikiran-pikiran yang buruk untuk Kristus di dalam nama-Mu yang kudus. Dan kami hancurkan pikiran-pikiran buruk supaya menerima pikiran Kristus, itu pikiran yang penuh damai sejahtera. Karena segala sesuatu tersedia bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya di tahun-tahun, di hari-hari mendatang, mereka akan melihat pertolongan Tuhan. Dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan keadaan mereka yang tadinya sudah tidak ada harapan menuju pengharapan yang baru. Mereka yang sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, mereka akan melihat kesembuhan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Seberapapun besar penyakit mereka, kami percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada keadaan mereka. Hari ini Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu yang bergumul terhadap anak-anak mereka, studi anak-anak mereka. Mungkin mereka melihat bahwa anak mereka seolah sudah gagal karena tidak berhasil sekolah di luar negeri. Karena mereka mungkin melihat dari beberapa pandangan umum bahwa mungkin orang akan lebih berhasil sekolah di luar negeri. Tapi kita juga sama-sama memahami dan mengerti bahwa banyak tokoh yang ada di negara ini yang bahkan tidak sekolah tinggi sekalipun, tapi mereka bisa menjadi orang yang berhasil. Itu semua karena pekerjaan Tuhan di baliknya, supaya semua bisa mengerti dan memahami bahwa bukan tempat atau kota yang menjadikan mereka diberkati, tetapi Tuhan oleh anugerahnya yang menjadikan setiap anak-anak yang dikasihnya diberkati, supaya mereka tidak takut, gelisah dan gentar tentang apa yang harus mereka raih, tetapi mereka sendiri sadar mereka sudah berdiri di atas penebusan darah Yesus Kristus yang menyebabkan mereka menjadi orang benar, dan mereka berhak menerima semua anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan segala macam persoalan beban yang mereka hadapi kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi, memberkati, memberikan jalan keluar, karena hikmat Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Mereka akan dituntun kepada segala kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah menerima segala anugerah yang besar oleh rahmat-Nya yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hanya melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa kami rindu mendengarkan kesaksian. Saudara silakan menulis kepada kami, dan kami rindu untuk membacakan bagi setiap saudara-saudara yang lain supaya mereka juga dikuatkan oleh kesaksian saudara. Sampai bertemu di program Pray and Worship Together di pekan yang akan datang. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Dan ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, oh, penuh kemuliaan-Mu.